Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi di channel ini dalam format video yang berbeda. Ya, video ini adalah bentuk partisipasi saya untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Cile, bahasanya keren amat ya. Ya, hitung-hitung sharing ilmu yang dipunya biar lebih bermanfaat. Yuk, langsung aja kita simak videonya. Mengenal komputer. Komputer bisa diartikan dengan menghitung, karena pada awalnya komputer digunakan untuk pekerjaan aritmatika atau menghitung sesuatu. Komputer bukan ini, bukan juga yang ini. Nah, ini yang akan kita bahas, komputer PC atau personal komputer. Siapa sih yang nggak tahu komputer? Hampir semua sisi kehidupan manusia tidak lepas dari yang namanya komputer, laptop. Bahkan smartphone yang Anda pegang tiap hari adalah bentuk miniatur dari komputer. Komputer generasi pertama kali diciptakan menggunakan teknologi tabung vakum dan hanya digunakan untuk pekerjaan aritmatika. Sehingga ukurannya raksasa, bahkan bisa setengah lapangan bola. Udah banget ya. Hingga saat ini komputer yang kita nikmati untuk berbagai keperluan sudah menggunakan teknologi mikroprosesor, sehingga komputer menjadi lebih ringkas dan cepat. Saya tidak akan bahas sejarah komputer lebih detail, nanti akan dibuatkan sesi tersendiri. Dan yang akan kita bahas adalah komponen penting yang ada dalam sebuah PC, di mana komponen tersebut merupakan komponen dasar yang pasti ada pada sebuah PC. Yuk, mari kita lihat bentuk komputer atau PC secara utuh. Ya, inilah komputer. Dapat kalian lihat ada CPU, monitor, keyboard dan mouse, dan perangkat lain yang terhubung ke komputer. Sekarang mari kita lihat lebih dekat apa isi di dalam CPU. Nah, ini adalah rangkaian utama sebuah komputer. Rangkaian utama tersebut terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing untuk membentuk sebuah komputer. Mari kita lihat dan pisahkan bagian-bagiannya. Bisa kita lihat ada 6 bagian utama yang dapat kita pisahkan dari sebuah CPU. Bagian ini istilahnya yaitu hardware. Ada mainboard atau motherboard yang kalau di Indonesia kan ya papan induk. Bukan kapal induk. Ada prosesor, ada RAM atau kepanjangannya random access memory, ada VGA atau kepanjangannya video graphic accelerator, kalau di dunia smartphone namanya GPU alias graphic processing unit. Ada HDD atau hard disk untuk menyimpan data-data kita, ada PSU atau power supply unit yang memberikan daya sehingga komputer dapat menyala. Ada juga casing, tapi itu tidak wajib ya, karena komputer tetap bisa beroperasi meskipun tidak pakai baju. Casing maksudnya. Bagian-bagian dasar itu pasti ada di setiap komputer, laptop, dan juga HP atau smartphone Anda. Kita lihat lebih dekat yuk komponen dasar tersebut. Mainboard. Nah, ini adalah komponen utama tempat berkumpulnya komponen lain. Komponen inilah yang mengontrol dan menyambungkan semua komponen lain agar bisa saling bekerja sama. Di mainboard ini ada slot untuk menancapkan atau meletakkan komponen lain, seperti slot VGA, slot RAM, slot PCI, slot HDD, slot power, dan slot pendukung lainnya. Mainboard juga bertugas untuk menghubungkan komponen penunjang lainnya seperti keyboard, mouse, printer, speaker, atau komponen lainnya melalui slot I/O, input/output. Jadi bisa dikatakan mainboard merupakan tubuh atau badan sebuah komputer ya. Ya, mirip seperti fungsi tubuh pada manusia. Dan mainboard ini diotaki oleh dua buah chipset, yaitu North Bridge dan South Bridge.
Ya kayak jantung dan paru-paru lah kalau di tubuh manusia. Untuk lebih detailnya tentang mainboard ini nanti akan dibahas pada sesi khusus mainboard. Kemudian ada prosesor. Prosesor merupakan bagian yang sangat penting dari komputer. Prosesor kerap disamakan dengan otak seorang manusia. Ya, karena memang fungsi prosesor untuk mengeksekusi semua perintah yang ada. Prosesorlah yang melakukan semua fungsi perhitungan dan perintah kepada komponen lainnya. Di dalam prosesor sendiri ada yang namanya control unit, register, maupun ALU. Bukan palu ya, tapi ALU, arithmetic logic unit, serta controller lainnya yang istilah bekenya adalah core. Nah, banyaknya core itulah diibaratkan seolah-olah banyak prosesor dijadikan satu. Padahal ya hitungannya tetap satu prosesor, cuma unit kontrolnya yang banyak. Makanya kita kenal ada istilah dual core, quad core, hexacore, bahkan octa-core. Itu menunjukkan banyaknya jumlah core pada sebuah prosesor. RAM, ya random access memory, merupakan komponen penting yang bertugas untuk menyimpan data yang sering digunakan secara sementara sebelum dieksekusi oleh prosesor. Kalau di tubuh manusia ya diibaratkan seperti memori atau ingatan. Hampir mirip juga dengan fungsi hard disk, hanya saja data yang disimpan bersifat sementara yang langsung diakses oleh prosesor. Kecepatannya bisa ratusan kali lebih cepat dari hard disk. Semakin besar jumlah RAM, semakin kencang performa komputer. RAM kecil ibaratnya seperti anak kecil ya, yang terbatas untuk mengangkat sebuah beban. Sedangkan RAM besar ibaratnya seperti orang dewasa yang mampu mengangkat beban yang lebih berat. Kemudian ada VGA, Video Graphic Accelerator. Atau kalau di smartphone itu namanya GPU, Graphic Processing Unit. Komponen ini memiliki tugas untuk memvisualisasikan atau menggambarkan apa yang sedang dilakukan oleh komputer. VGA menampilkan aktivitas komputer dalam bentuk grafis atau gambar yang dapat kita lihat di layar monitor. VGA atau GPU inilah yang memproses semua elemen grafis yang kompleks menjadi sebuah bentuk visual pada layar. Tanpa VGA ya monitor atau screen akan terlihat gelap tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian ada HDD, hard disk atau storage merupakan komponen yang menyimpan semua data-data penting termasuk OS atau operating system itu sendiri. Nah, materi tentang OS ini juga akan nanti saya buatkan sesi tersendiri. File gambar, Word, film, musik, dan lain sebagainya semua tersimpan dalam hard disk. Storage ini bentuknya juga bermacam-macam. Kalau yang dipakai di komputer namanya hard disk atau SSD. Kalau di smartphone ya internal memory atau micro SD. Kemudian komponen yang terakhir adalah power supply. Power supply inilah yang memberikan daya kepada komponen lain alias komputer agar dapat on terus. Bukan on yang ini ya, tapi maksudnya biar komputernya bisa nyala dan bekerja. Kalau di smartphone ya baterai itulah power supply-nya. Ya itulah komponen-komponen utama sebuah komputer yang ada saat ini. Semoga bisa makin menambah wawasan kalian ya. Semua informasi yang saya berikan pastinya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Mohon koreksinya dituliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.